Selamat datang. Di depan saya ada Samsung Galaxy A36 yang baru saja dirilis dan saya akan membahas proses unboxing-nya. Selain itu, saya juga akan melihat sekilas spesifikasinya dan membandingkannya dengan versi yang lebih tinggi dari ponsel ini, yaitu A56. Dan sedikit menyebutkan juga tentang lini S. Jadi mari kita langsung mulai saja. Kita punya beberapa tab penarik di sini. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kita punya ponselnya. Ini adalah penutup kecil yang sangat menarik. Setelah pelepahnya, kita bisa menyalakan perangkatnya. Jadi, di sini kita punya kabel pengisi daya, bisa dilihat kabel pengisi daya tipe C ke tipe C dan dokumen-dokumen. Jadi saya bahkan tidak akan mengambilnya. Buku petunjuk atau panduan memulai cepat, dan itu saja isinya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya soroti, yaitu baik A36 maupun 5/6 sebenarnya tidak memiliki perlindungan layar apapun. Sudah terpasang sebelumnya yang biasanya ada pada ponsel murah dari merek lain selain Samsung atau Apple. Biasanya sudah dilengkapi dengan pelindung layar yang sudah terpasang. Sementara Samsung di sisi lain mengatakan kamu harus membelinya sendiri. Jadi dengan itu, mari kita bahas hal pertama, yaitu kualitas build dari perangkat ini. Jadi tepat di bagian belakang ada sedikit perubahan kualitas yang cukup terasa dibandingkan A56, karena A56 jika saya tunjukkan, dilengkapi dengan frame aluminium yang sangat kuat dan kokoh di sini, yang bisa kamu rasakan jauh lebih solid dan stabil saat digenggam. Jelas ketika kamu menjatuhkannya akan lebih tahan terhadap seperti retak pada bagian belakang kaca. Saya rasa itu memang kaca atau pada layarnya. Sedangkan ponsel ini akan menggunakan frame plastik, jadi jelas ini adalah perbedaan yang cukup terasa. Yang bisa kamu rasakan saat digenggam, rasanya memang kurang premium dibandingkan A50. Lalu di bagian belakang saya cukup yakin ini, bagian belakang plastik. Tidak, maaf, ternyata ini sebenarnya bagian belakang kaca. Gorilla Glass Victus Plus yang juga digunakan di bagian depan. Jadi jenis kaca yang sama digunakan di depan dan belakang. Tapi ya kita punya frame dan body plastik. Dan mari kita bicara tentang layarnya yang memiliki bezel yang cukup terlihat, terutama jika dibandingkan dengan seri S. Sekarang, mari kita lihat berdampingan apakah ada perbedaan bezel. Jadi sepertinya, menurut saya sejujurnya terlihat hampir sama. Satu-satunya perbedaan yang benar-benar saya lihat dan perhatikan adalah bahwa frame plastiknya yang kokoh ini sedikit lebih tebal dan terasa lebih solid. Jadi, yang aluminium secara teknis akan memiliki rasio layar ke bodi yang lebih kecil atau lebih tinggi, saya rasa. Pada dasarnya, layarnya akan terlihat lebih besar dibandingkan area yang ada di layar, hanya karena frame aluminium tampak sedikit lebih tipis dibandingkan dengan yang plastik. Jadi, kamu bisa melihatnya berdampingan. Jadi, itu mungkin akan terlihat jelas bagimu. Sekarang, jika kita bandingkan dengan sesuatu seperti seri S, biar saya tampilkan sesuatu yang bisa terlihat jelas ya. Nah, seperti ini. Kamu bisa lihat bezel di sini, mereka jelas lebih tipis dibandingkan dengan seri A. Jadi layar di sini adalah layar Super AMOLED, refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan puncak 1900 nits. Dengan rasio layar ke bodi 86,5% dan kerapatan pixel 385 pixel per inci yang menghasilkan resolusi 1080x23/40 pixel. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Gorilla Glass Victus Plus, jadi layar di sini untuk perangkat seharga sekitar 400 sebenarnya cukup bagus. Layar ini akan sangat bagus. Satu hal yang saya lihat kurang di sini adalah sertifikasi seperti HDR Cento Plus yang sebenarnya dimiliki oleh A5/6. Sekarang, jika kita membalik ke bagian belakang, Anda akan melihat susunan kamera dengan desain yang agak aneh di sini. Jadi ini adalah pendekatan baru dari Samsung, mungkin untuk membedakan lini S dari lini A. Sekali lagi, untuk mengingatkan Anda bisa melihat bagaimana tampilan kameranya di sini. Ada juga semacam tepian di sini yang bisa membuat kotoran masuk ke bawahnya.
Mungkin saja bagian ini bisa dicopot seperti lensa kecil di sini, tapi saya rasa itu masih harus dibuktikan nanti ketika Jerry membongkarnya. Sekarang, kamera di sini akan menggunakan sensor wide 15 megapiksel dengan aperture f1.8. Lalu kita mendapatkan ultra wide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel, yang menurut saya masih sama. Oh, tidak, maaf. Jadi A5 sebenarnya punya ultra wide yang sedikit lebih besar. Bukan 8 megapiksel, tapi akan menjadi 12 megapiksel. Jadi jika Anda suka mengambil foto ultra wide, mungkin itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk Anda dibandingkan versi ponsel ini yang lebih murah. Saya pribadi tidak terlalu peduli dengan ultra wide. Begitulah menurutku. Ini sebenarnya bukan suatu peningkatan karena biasanya saya hanya menggunakan sensor lebar, yang sama saja. Jadi lanjutkan saja. Dengan kamera ini kita dapat merekam video hingga 4K 30 frame atau 1080p60. Dan di bagian depan, Anda mendapatkan sensor lebar 12 megapiksel dengan aperture f2.2 yang juga bisa merekam 4K 30 dan 1080p 30 saja, sedangkan A56 bisa merekam 1080p 60 untuk kamera selfie. Dan kamera belakang juga melakukan hal yang sama. Jadi dari segi kamera, mereka sangat mirip, tidak banyak perbedaan di sana. Sekarang, jika kita melihat bagian dalam perangkat ini, kita mendapatkan baterai 5000 mAh yang cukup mengejutkan meskipun ini versi yang lebih terjangkau, bisa diisi daya dengan kabel hingga 45 watt. Memang tidak ada pengisian daya nirkabel, tapi tetap saja 45 watt. Menariknya, pengisian dayanya lebih cepat daripada S25. Apa-apaan ini, Samsung? Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Saya mengeluarkan lebih banyak uang untuk ponsel premium yang hanya mengisi daya 25 watt. Apa kamu bercanda? Ayolah. Ya, beginilah Samsung biasanya. Jadi, 45 watt itu sudah bagus untuk perangkat terjangkau seperti ini dari Samsung. Jujur saja, ini luar biasa. Mengingat secepat itulah S25 Ultra mengisi dayanya. Jadi sangat mengejutkan kalau perangkat ini benar-benar bisa mengisi daya secepat itu jika memang benar. Dan semua data yang saya dapatkan berasal dari GSM Arena, perlu saya sebutkan juga. Dan mereka cukup akurat dalam hal informasi. Jadi saya percaya bahwa ini benar, tapi tetap saja cukup mengejutkan ada ponsel yang sebenarnya mengisi daya lebih cepat daripada lini S. Ngomong-ngomong soal kecepatan pengisian daya. 45 watt sebenarnya tidak benar-benar super cepat seperti yang ingin Samsung buat Anda percaya. Ada ponsel yang mengisi daya di 130 watt atau 120 watt, setidaknya itu yang saya tahu pasti. Dan 45 watt terasa seperti pengisian daya yang lambat jika dibandingkan dengan itu. Jadi saya ingin sedikit meluruskan hal ini. Bahkan S25 Ultra hanya mengisi daya maksimal di 45 watt. Jadi kecepatan pengisian daya ini sebenarnya tidak terlalu mengesankan jika Anda benar-benar mempertimbangkan bahwa ada ponsel lain yang tersedia di pasaran. Entah kenapa merek-merek besar seperti Samsung dan Apple sepertinya enggan memberikan fitur pengisian daya cepat. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun jika dilihat lebih lanjut, penurunan yang paling kentara pada perangkat ini adalah pada prosesornya, yakni Snapdragon 6 Gen 3. Dibandingkan dengan 56 yang sebenarnya dilengkapi dengan Exynos 1580, sekarang prosesor tersebut akan berada di versi yang lebih tinggi, lebih cepat dari ini. Jadi itulah salah satu perbedaan nyata yang paling kentara antara kedua perangkat ini kecepatan sesungguhnya. Jadi Snapdragon generasi ke-6 3. Kami juga menyediakan RAM 6GB, sebut saja harga dasar perangkat ini, yaitu RAM 6GB, penyimpanan 128GB, dan Anda dapat menentukan spesifikasinya hingga 256 dan penyimpanan 12GB atau RAM. Sekarang, jika menyangkut peningkatan penyimpanan, sayangnya tidak ada penyimpanan yang dapat dikorbankan. Jadi, Anda hanya mendapatkan penyimpanan 128GB atau 256 yang keduanya tergolong rendah, apalagi jika mengingat bahwa 256 adalah kapasitas penyimpanan tertinggi yang mereka tawarkan. Sekarang 256 adalah kapasitas yang biasanya menjadi standar bawaan ponsel saat ini untuk versi terendah dan bisa mencapai hingga 1 TB. Sementara itu, perangkat ini justru menawarkan pilihan yang rendah atau paling rendah. Jadi itu agak sedikit mengecewakan. Dan jelas ini memang dirancang agar Anda tidak bisa menikmati ponsel ini dalam waktu lama karena kemungkinan besar Anda akan kehabisan uang penyimpanan. Dan tebak apa?
Itu akan memaksa Anda untuk upgrade ke lini DS yang menawarkan penyimpanan hingga 1 TB. Jadi ini semacam langkah licik dari Samsung untuk melakukan hal seperti ini. Ini dilakukan secara sengaja juga dengan tidak menyediakan slot penyimpanan yang bisa diperluas pada ponsel kelas budget. Ini seperti sebuah sindiran keras karena biasanya perangkat kelas bawah atau menengah seperti ini seharusnya memiliki penyimpanan yang bisa diperluas. Kebanyakan memang begitu. Tapi Samsung memutuskan untuk menurunkan kapasitas penyimpanan dan tidak memberikan opsi penyimpanan yang bisa diperluas. Hal yang persis sama juga dilakukan oleh versi yang lebih tinggi dari ini, yaitu A56. Jadi sejujurnya tidak ada perbedaan di situ. Dan saya rasa itu sudah merangkum sebagian besar tentang perangkat ini. Jadi untuk perangkat seharga sekitar 400, Anda mendapatkan perangkat yang cukup solid. Secara keseluruhan, satu-satunya kekurangannya adalah pilihan penyimpanan yang relatif rendah, karena 128 atau 256 belum tentu yang terbaik. Dan jujur saja prosesor yang ada di perangkat ini cukup lambat. Keduanya sejujurnya, A56 dan dan 36, kedua ponsel ini memiliki prosesor yang lambat. Sisi baiknya adalah Anda memperoleh 6 tahun pembaruan Android utama. Jadi Anda siap untuk setidaknya 6 tahun ke depan. Dan pada dasarnya kamu akan mendapatkan hingga seperti Android 21 dengan asumsi mereka tidak mengubah skema penamaannya. Jadi itu cukup bagus. Dan perangkat ini secara otomatis langsung dari kotak sudah menggunakan One UI 7 yang juga menjadi salah satu nilai jual untuk lini S. Jadi A1 mendapatkan perlakuan yang sama dengan One UI baru yang juga memberikan fitur AI. Saya tidak tahu apakah mereka juga memberikan gratisan. Seperti 6 bulan Gemini seperti yang dilakukan lini S dan fitur Galaxy AI di akhir tahun. Jadi itu sesuatu yang mungkin perlu kamu perhatikan. Tapi perangkat ini memang mendukungnya. Jadi itu adalah sebuah keuntungan. Sekarang saya ingin menyoroti satu hal. Seperti yang saya bilang, perangkat ini sendiri sebenarnya tidak buruk. Kamu mendapatkan pembaruan Android yang layak dan semua hal itu. Tapi untuk far razor tolerance, kamu pasti bisa mendapatkan yang lebih baik jika kamu tidak benar-benar ngotot ingin Samsung. Dan ada telepon lainnya, misalnya yang baru-baru ini dirilis adalah telepon Nothing. Ponsel Nothing, 3A Pro, yang saya yakin harganya hampir sama. Mari kita lihat. Jadi kami punya dua ponsel A yang berbeda, jadi 3A Pro akan hadir dengan harga 450. Jadi ini hanya antara keduanya. Secara harafiah merupakan titik tengah antara AT dan N56. Dan Anda mendapatkan ponsel yang pastinya lebih cepat dibandingkan dengan kedua perangkat tersebut dengan sekali lagi tidak. Penyimpanan yang dapat diperluas dan opsi penyimpanan kurang lebih sama dengan kedua perangkat ini dengan kapasitas hingga 256 GB penyimpanan dan 12 GB RAM. Tidak ada perbedaan di situ. Namun, yang benar-benar membedakan pada versi Pro adalah kameranya. Karena memiliki sensor wide 50 MP dengan aperture f1.9 dan satu lagi sensor periscope 50 MP dengan aperture f2.6 dan focal length 70 mm. Telefoto tersebut mendukung 3 kali optical zoom dan juga ada kamera ultra wide 8 MP. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, Anda mendapatkan konfigurasi kamera yang lebih baik dibandingkan perangkat-perangkat ini. Dan meskipun begitu, Anda mendapatkan 3 tahun pembaruan Android utama dibandingkan 6 tahun, yang mana kedua Samsung yang terus saya bicarakan memang mendukungnya. Namun tetap saja ini adalah alternatif yang cukup bagus jika Anda tidak terlalu ngotot ingin membeli Samsung. Dan Anda menginginkan sesuatu yang mungkin menawarkan kecepatan lebih dan kamera yang lebih baik. Jadi sangat saya rekomendasikan untuk memeriksanya. Dan jelas, jika Anda ingin sesuatu yang lebih murah, Nothing Phone 3A Non Pro akan lebih murah karena harganya sekitar $30 AS atau sekitar harga segitu. Dan perangkat ini juga hadir dengan dual kamera 15 MP wide dan telefoto serta spesifikasi yang sangat mirip secara keseluruhan. Hanya saja kameranya sedikit lebih diturunkan dibandingkan versi Pro. Jadi sekali lagi, sangat saya rekomendasikan untuk memeriksanya. Jika semua yang kaya katakan jadi Anda tidak terlalu ngotot ingin membeli Samsung, karena Nothing Phone akan memberikan nilai yang lebih baik untuk uang Anda. Jadi dengan demikian, semoga saja Anda beres. Ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.